Pria ini bernama Chu Shanliu, ia adalah paman tertua Cui, dan saat ini ia mengajak semuanya untuk makan bersama, dan beberapa saat kemudian, di aula makan, semuanya akhirnya sudah berkumpul bersama, dan terlihat Cui saat ini dengan lahapnya memakan makanan yang terhidang. Melihat sikap Cui, Chu Huaigi pun menatap dengan sinis. Dan dari perilaku Cui ini, ia menilai Cui ini sangatlah buruk, dan memprediksi Cui tak akan punya masa depan cerah. Namun ucapan Chu Huaigi ini disangkal oleh Chu Shanchuan yaitu paman termuda Cui, dan ia berkata, Cui seperti ini karena Cui sepertinya belum pernah melihat makanan enak sebelumnya. Tentunya Cui juga menyadari bahwa ia tengah dibicarakan. Dan karena ini, Cui sendiri hanya membalas, menurutnya makanan itu ada tujuannya ya untuk dimakan, namun saat ini, di saat semuanya tengah makan bersama, saat ini tampaknya ada seseorang yang tiba-tiba datang, dan ia melangkah menuju ke arah semuanya. Orang yang datang adalah pria tua botak ini yang bernama Jiu Daoist, dan ia merupakan kenalan dari keluarga Chu. Melihat orang yang datang adalah Jiu Daoist, Chu Huaigi pun langsung datang menghampirinya, dan ia sangat menyambut kedatangan dari Jiu Daoist ke keluarga Chu miliknya. Begitupun dengan Chu Zongfei ini, ia yang tahu siapa Jiu Daoist ini, ia pun juga datang menyambut Jiu Daoist, dan dengan hormat menyapa Jiu Daoist. Untuk Cui sendiri, sementara ia masih makan, ia hanya melihat sekilas Jiu Daoist, dan ia langsung tahu Jiu Daoist ini merupakan ahli bela diri Grandmaster setengah langkah. Dan kembali ke Jiu Daoist, ia yang melihat Chu Zongfei, ia pun lalu menepuk pundak Chu Zongfei, dan ia berkata menurutnya Chu Zongfei ini memenuhi syarat menjadi ahli bela diri. Mendengar ini, Chu Huaigi pun merasa senang, dan ia berterima kasih kepada Jiu Daoist, dan berharap Jiu Daoist bisa membimbing Chu Zongfei dengan baik. Dari ucapan Chu Huaigi ini, Jiu Daoist sendiri hanya melambaikan tangannya, dan meminta Chu Huaigi tidak perlu berterima kasih, karena baginya ini adalah hal sepele. Dan sementara mengatakan ini, Jiu Daoist pun kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Cui, dan menanyakan kepada Chu Huaigi, siapakah pria yang sedang makan ini? Mendengar ini, Chu Huaigi tidak langsung menjawab pertanyaan Jiu Daoist, melainkan ia langsung menunjuk Cui, dan menyuruh Cui untuk cepat menyapa Jiu Daoist. Akan tetapi, Cui sendiri tampaknya tidak terlalu mendengarkan perintah Chu Huaigi ini, dan karena ini, Jiu Daoist yang melihatnya, ia pun kemudian memutuskan untuk menghampiri Cui. Dan untuk selanjutnya, Jiu Daoist yang telah sampai di dekat Cui, Jiu Daoist lalu mengutarakan niatnya terhadap Cui, apakah Cui ini bersedia menjadi muridnya. Sontak saja, mendengar informasi ini langsung dari mulut Jiu Daoist, Chu Zongfei pun menjadi terkejut sampai-sampai ia mangap, tidak percaya dengan apa yang ia dengar ini, begitu pula dengan Chu Huaigi. Ia yang juga mendengar ucapan Jiu Daoist, ia pun sedikit tidak percaya, dan ia kemudian bertanya ke Jiu Daoist, apakah yang Jiu Daoist katakan ini sungguhan? Namun berbeda dari lainnya, Chu Shanchuan sendiri ia tidak begitu terkejut, melainkan ia justru senang, dan ia sangat setuju dengan Jiu Daoist ini yang mau menjadikan Cui sebagai muridnya. Dan untuk Cui sendiri, dari ucapan Jiu Daoist ini yang ingin menjadikannya menjadi murid Jiu Daoist, ia tidak begitu tertarik, dan ia yang masihlah tampak tenang kemudian menolak tawaran dari Jiu Daoist. Mendengar penolakan Cui ini, Chu Huaigi dan Chu Zongfei pun menjadi marah, berkata Cui ini sangatlah bodoh, dan apakah Cui ini tidak tahu konsekuensi dari penolakan ini. Jiu Daoist sendiri tampaknya juga sangat marah dengan penolakan Cui ini, dan dengan tampang muram, ia bertanya ke Cui, apakah maksud Cui? Dirinya tidak pantas menjadi guru Cui. Tentu ini bukan maksud Cui, tapi Cui sendiri punya pemikiran tersendiri terhadap hal ini, karena baginya tidak ada seorang pun di dunia ini yang layak jadi gurunya, termasuk Jiu Daoist. Sontak saja, mendengar jawaban Cui ini, Chu Huaigi pun menjadi marah, dan ia pun kemudian langsung menggebrak meja yang dengan keras. Dan ia kemudian melihat ke arah Chu Shanhe, dan ia langsung memarahi Chu Shanhe, dan menyalahkan Chu Shanhe akan sikap Cui yang baginya tidak terdidik ini. Namun, sesaat Chu Huaigi mengatakan ini, Chu Mu yang mendengarnya, ia pun tidak terima, dan ia justru mempertanyakan bagaimana perlakuan keluarga Chu terhadap keluarganya. Begitupun dengan Cui.
Ia masih bersikap tenang, dan ia kemudian berkata kepada Chu Shanhe, karena Chu Huaige sepertinya meremehkan mereka, maka lebih baik bagi mereka untuk pergi dari sini. Chu Yunyun sendiri, ia tidak tahu apa yang harus ia katakan mengenai hal ini, dan saat ia melihat Cui mau pergi, ia pun menawarkan diri untuk mengantar Cui dan keluarganya. Dan untuk Chu Huaige, ia tampaknya tidak terlalu peduli dengan Cui dan keluarganya yang marah, melainkan ia justru lebih mementingkan Jiu Daoist, dan memintanya untuk tidak perlu marah akan hal ini. Mendengar ucapan Chu Huaige, Jiu Daoist pun hanya terdiam, tapi di hatinya ia benar-benar marah akan sikap Cui sebelumnya. Dan ia berniat akan memberi Cui pelajaran. Adegan pun berlanjut, dan beberapa saat kemudian, saat ini di suatu jalan raya yang tampaknya sedikit lengang. Saat ini di dalam mobil Chu Yunyun, Cui sendiri berkata ke Chu Yunyun supaya ia tidak perlu khawatir terhadap dirinya, dan ia sendiri memiliki alasan tersendiri melakukan hal ini. Namun saat ini, di saat Cui tengah berbicara dengan Chu Yunyun, tampak di kejauhan terlihat sebuah batang pohon yang tiba-tiba datang melasat ke arah mobil Chu Yunyun. Cui yang menyadari ini, ia pun kemudian berteriak untuk hati-hati, sementara tangannya langsung memegang gagang kemudi, dan ia berniat menstabilkan laju mobil. Beruntungnya mobil pun berhasil dikendalikan, dan untungnya batang pohon tersebut juga tidak berhasil mengenai badan mobil. Untuk selanjutnya, Cui pun lalu keluar dari mobil. Sementara ia menyuruh Chu Yunyun tetap berada di dalam mobil, sedangkan ia akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa saat kemudian, setelah mencari tahu, Cui akhirnya mengetahui ternyata dalang dari semua ini adalah Jiu Daoist yang sepertinya dari awal ia telah merencanakan ini. Cui yang menyadari ini, tampang Cui pun menjadi muram. Dan di dalam benaknya, ia ingin lihat trik seperti apa yang selanjutnya akan digunakan Jiu Daoist. Jiu Daoist saat ini berkata ke Cui, bahwa ia sangat geram dengan sikap Cui sebelumnya, dan ia ingin Cui minta maaf kepadanya, jika tidak ia akan memberi pelajaran kepada Cui. Mendengar Jiu Daoist, Cui sendiri hanya tersenyum, dan tanpa pikir panjang ia pun menolak perintah Jiu Daoist, mengatakan apa yang ia katakan sebelumnya adalah fakta. Sontak saja, sesaat mendengar ucapan Cui ini, Jiu Daoist pun menjadi lebih marah, dan terlihat ia mulai mengeluarkan aura dari tubuhnya, dan sepertinya ia berniat untuk menyerang Cui. Cui sendiri tampak masihlah tenang menghadapi situasi semacam ini. Dan Cui tidak menampilkan tampang ketakutan sama sekali terhadap provokasi dari Jiu Daoist. Jiu Daoist pun untuk selanjutnya, ia tidak ingin basa-basi lagi, dan ia langsung melancarkan serangannya ke Cui. Dan hari ini ia ingin mengajari Cui bagaimana menghormati orang yang lebih tua. Melihat serangan Jiu Daoist, Cui tahu serangan Jiu Daoist ini adalah teknik pikiran berkabut, dan menurutnya ini merupakan teknik yang cukup bagus, tapi sayangnya. Setelah mengatakan ini, Cui pun kemudian secara perlahan mulai mengangkat tangannya, dan dari tangannya, terlihat saat ini aura biru tampak menyebar. Aura biru milik Cui ini pun kemudian berubah menjadi semacam monster yang sangat besar, dan monster ini akan digunakan Cui untuk menyerang balik Jiu Daoist. Dan selanjutnya, 2R, serangan Cui pun melesat dengan cepat, dan tepat mengenai Jiu Daoist yang ada di atas batang pohon hingga membuatnya terpental ke tanah. Dan saat ini, Jiu Daoist hanya bisa terkapar di tanah merasakan sakit, dan ia lalu bertanya siapakah sebenarnya Cui ini, kenapa ia bisa memiliki kekuatan sekuat ini. Cui sendiri tidak langsung menjawab pertanyaan Jiu Daoist. Melainkan ia hanya berkata bahwa Jiu Daoist ini terlalu berpikiran sempit, dan karena inilah Jiu Daoist tidak bisa naik tingkat. Mendengar Cui, Jiu Daoist pun hanya bisa terdiam, dan ia merenung mencerna apa yang dikatakan Cui, dan sepertinya ia mendapat sedikit pencerahan dari kata-kata Cui ini. Namun, di benak Jiu Daoist sendiri, ia masih merasa sedikit bingung, bertanya-tanya, siapakah Cui ini, bagaimana Cui bisa menjadi Grandmaster di usia yang masih muda. Seolah memikirkan sesuatu, Jiu Daoist pun lalu melihat ke arah perginya Cui, dan dari balik punggung Cui, ia merasakan sesuatu yang sangat familiar akan identitas asli Cui. Dan benar saja apa yang dirasakan Jiu Daoist. Karena detik berikutnya, ia pun tersadar, berasumsi apakah mungkin Cui ini adalah King Cuiyan yang baru-baru ini sempat viral.
Menyadari Jiu Daois telah mengetahui identitasnya, Cui sendiri hanya membalikkan badannya, dan dengan telunjuk jarinya ia memberi isyarat tanda ini adalah sebuah rahasia. Sontak saja, mendapat peringatan dari Cui, Jiu Daois pun kemudian langsung menutup mulutnya, dan ia berjanji tidak akan mengatakan informasi ini pada siapapun. Adegan pun kemudian berlanjut, dan saat ini Cui sudah kembali ke dalam mobil Cui Yunyun, dan Cui Yunyun sendiri berkata bahwa ia ingin mengajak Cui untuk menemui seseorang. Mendengar ini, Cui pun menyeringai, dan kepada Cui Yunyun ia bertanya, menebak apakah orang yang ingin Cui Yunyun temui ini adalah pacar Cui Yunyun. Cui Yunyun pun tampak malu mendengar Cui bertanya hal ini, dan ia tidak menjawab pasti akan pertanyaan Cui, melainkan ia hanya berkata, Cui akan mengetahuinya setibanya ia di sana, dan beberapa saat kemudian, saat ini di sebuah restoran, Cui dan Cui Yunyun pun akhirnya telah sampai di tempat yang mereka tuju. Di restoran ini, orang yang Cui Yunyun ingin temui memang ada di sini. Dan terbukti saat ini, terlihat Cui Yunyun melambaikan tangannya ke satu arah, tanda ia sudah melihat orang yang ia cari. Orang yang Cui Yunyun ingin temui adalah pria ini, ia bernama Feng Yuhang, dan sepertinya Feng Yuhang sudah menunggu kedatangan dari Cui Yunyun. Cui sendiri kemudian menghampiri Feng Yuhang, dan mengajaknya untuk berjabat tangan, sembari memperkenalkan dirinya, dan ia bertanya apakah Feng Yuhang ini adalah pacar Cui Yunyun. Sontak saja, sesaat Cui mengatakan hal ini, Cui Yunyun yang mendengarnya, ia pun langsung mencekik leher Cui, dan dengan nada marah menyuruh Cui untuk tidak bicara sembarangan. Sementara di sisi lain, Feng Yuhang yang juga mendengar ucapan Cui. Wajahnya pun tampak memerah, dan di dalam hatinya, ia tidak mengira, ia dapat melihat sisi lain dari Cui Yunyun seperti ini. Dan untuk selanjutnya, setelah Cui dan lainnya sudah duduk, Cui pun kemudian bertanya kepada Feng Yuhang apa pekerjaan dari Feng Yuhang saat ini. Feng Yuhang sendiri yang seolah sudah tahu bahwa ia akan ditanyai seperti ini, ia pun lalu menjawab, saat ini ia bekerja di bidang keuangan di sebuah perusahaan konstruksi yang besar. Mendengar jawaban Feng Yuhang ini, Cui tampak mengetuk meja di hadapannya, dan merasa pekerjaan Feng Yuhang ini tidaklah terlalu buruk dibandingkan pekerjaan orang-orang biasa di luar sana. Akan tetapi, apakah Feng Yuhang benar-benar yakin, berpikir bahwa Feng Yuhang ini memenuhi syarat untuk bersama Cui Yunyun yang merupakan anak orang kaya? Sontak saja, mendengar ia dapat pertanyaan ini, Feng Yuhang pun jadi terkejut, dan di sisi lain, ia pun dilema tidak tahu harus menjawab seperti apa akan pertanyaan Cui ini. Untuk Cui Yunyun sendiri, ia tidak mengira Cui akan bertanya seperti ini, dan karena ini, ia lalu meminta Cui diam, sementara menyarankan Feng Yuhang untuk tidak perlu mendengarkan Cui. Tentunya Feng Yuhang tahu akan ini, dan ia juga tahu bahwa Cui Yunyun sebenarnya berasal dari keluarga kaya, dan memang benar sekarang ia tidak layak untuk Cui Yunyun. Namun, apa gunanya ia hidup jika ia tidak berani mengejar orang yang ia cintai, dan ini adalah sesuatu yang harus ia hadapi. Feng Yuhang pun mengatakan ini berasal dari lubuk hatinya yang terdalam. Cui Yunyun yang dengar apa yang dikatakan Feng Yuhang ini, ia sepertinya tampak terharu dan tersentuh. Dan ia saat ini benar-benar yakin bahwa Feng Yuhang ini sungguh mencintai dirinya. Untuk Cui sendiri, sebenarnya dari awal ia sudah merencanakan hal ini, dan ia sengaja memberi pertanyaan sensitif kepada Feng Yuhang untuk mengetahui karakter asli Feng Yuhang. Dan karena Cui sudah yakin karakter Feng Yuhang memanglah baik, ia pun setuju dengan Feng Yuhang bersama Cui Yunyun, dan untuk selanjutnya, ia mengajak Feng Yuhang untuk bersulang bersama. Feng Yuhang sendiri tidak menolak ajakan dari Cui ini, dan keduanya pun kemudian terlihat saling bersulang, menandakan ini adalah akhir yang baik untuk semuanya. Akan tetapi, di tengah kegembiraan Cui dan lainnya, saat ini tiba-tiba ada sekelompok pria yang masuk ke dalam restoran. Salah satu pria ini bernama Lin Kuaida. Dan salah satu teman dari Lin Kuaida ini kemudian menunjuk ke arah Cui dan lainnya berada, dan ia menyarankan Lin Kuaida untuk mengambil tempat duduk yang ditempati Cui. Namun sepertinya dari ucapan pria ini, Lin Kuaida sendiri tidak terlalu mendengarkannya, karena saat ini, ia seperti melihat seseorang yang ia kenal, dan hal ini membuatnya menyeringai. Cui sendiri tentunya juga menyadari kehadiran dari Lin Kuaida dan lainnya ini, dan ia merasa orang yang datang ini tidak memiliki
niat yang baik. Sementara untuk Feng Yuhang, ia yang juga melihat Lin Kuaida datang, ia pun menjadi sedikit terkejut, karena ia sebenarnya mengenal Lin Kuaida, tapi ia tidak tahu kenapa Lin Kuaida bisa ada di sini. Lin Kuaida pun hanya berkata, Feng Yuhang yang seorang karyawan bisa datang ke sini, jadi kenapa jika ia juga bisa datang, dan sejak kapan karyawan seperti Feng Yuhang bisa seenaknya mempertanyakan atasannya? Dari ucapan Lin Kuaida, Feng Yuhang tampak muram, menyuruh Lin Kuaida untuk menjaga ucapannya, karena ini adalah tempat umum, dan bukan tempat di mana Lin Kuaida bisa main-main. Namun, sepertinya Lin Kuaida tidak peduli akan Feng Yuhang, dan saat ini ia mencoba mendekati Chu Yunyun, dan mencoba merayu Chu Yunyun di hadapan Feng Yuhang. Sontak saja, Feng Yuhang yang melihat ini, ia pun menjadi marah, dan karena sudah tersulut emosi, ia langsung menampol wajah Lin Kuaida, dan kepada Lin Kuaida. Feng Yuhang kemudian berkata, berani-beraninya Lin Kuaida ini menggoda Chu Yunyun, dan apakah Lin Kuaida ini sudah bosan untuk hidup? Lin Kuaida pun juga menjadi marah dengan perlakuan Feng Yuhang kepadanya, dan karena ini ia pun lalu menyuruh kedua temannya untuk segera memberi pelajaran kepada Feng Yuhang. Mendapat perintah, teman Lin Kuaida pun tanpa pikir panjang langsung mengeluarkan pisaunya, dan ia segera berlari menuju Feng Yuhang dan berniat menyerang Feng Yuhang. Akan tetapi, tampaknya Feng Yuhang tidaklah menghindari serangan teman Lin Kuaida, melainkan ia justru berdiri di hadapan Chu Yunyun dan ia berusaha melindungi Chu Yunyun. Dan untuk Cui sendiri, ia masihlah tampak tenang, dan tidak ada kepanikan sama sekali yang terlihat dari wajahnya mengenai situasi seperti ini. Namun untuk berikutnya, Cui sendiri tidak tinggal diam, dan kemudian dengan mengayunkan tangannya, Cui pun dengan cepat langsung melemparkan gelas yang ada di tangannya, dan jebret. Terlihat gelas lemparan Cui pun melesat tepat mengenai wajah teman Lin Kuaida, dan hal ini berarti serangan teman Lin Kuaida pun berhasil digagalkan Cui. Tapi tidak berhenti sampai di sini. Cui sendiri untuk selanjutnya dengan menggunakan telunjuk jarinya, ia mencoba mengambil alih pisau milik teman Lin Kuaida. Dan kemudian, Cui mengarahkan pisau tersebut melesat menuju ke arah Lin Kuaida, dan berhenti tepat di hadapan Lin Kuaida yang saat ini ia tampak ketakutan. Cui sendiri melakukan hal ini, ia tidak ada niat untuk melenyapkan Lin Kuaida, dan Cui kemudian dengan teriakan di mulutnya, ia menyuruh Lin Kuaida untuk pergi dari hadapannya. Lin Kuaida dan temannya pun segera bergegas pergi, dan untuk Feng Yuhang sendiri, merasa situasi sudah kondusif, ia lalu berterima kasih ke Cui karena sudah menyelamatkannya dan Chu Yunyun. Namun, Feng Yuhang masih tampak khawatir. Berpikir karena ia sudah menyinggung Lin Kuaida, mungkin saja setelah ini ia akan kehilangan pekerjaannya, dan ini sangatlah memalukan bagi dirinya. Mendengar Feng Yuhang, Cui pun menyuruh Feng Yuhang untuk tidak perlu khawatir, dan Cui lalu menawarkan kepada Feng Yuhang mengenai investasi yang baru-baru ini ia lakukan. Chu Yunyun yang mendengar Cui, ia pun sontak sedikit terkejut, dan ia minta Cui untuk tidak bercanda akan hal ini, karena menurutnya investasi bukanlah sesuatu yang bisa Cui lakukan dengan mudah. Tapi Cui sendiri tidak bercanda akan ini, dan ke Chu Yunyun ia berkata sembari menunjukkannya, bahwa ia sudah beli sebidang tanah, dan menurutnya ini pasti sangat menguntungkan. Feng Yuhang pun kemudian melihat HP Cui, dan setelah ia melihatnya, ia sedikit menganalisa mengenai prospek dari tanah yang dibeli Cui, dan ini memang sangat menguntungkan. Cui sendiri kemudian juga menambahkan harga tanah ini pasti nantinya juga akan naik, dan untuk itu Cui bertanya lagi kepada Feng Yuhang, apakah Feng Yuhang mau menerima tawarannya ini? Kali ini Feng Yuhang tampak merenung, dan di dalam benaknya, ia memikirkan sesuatu, dan daripada terus bekerja untuk orang lain, lebih baik mencobanya demi Chu Yunyun. Setelah membulatkan tekadnya, Feng Yuhang pun kemudian berkata kepada Cui bahwa ia setuju dengan tawaran Cui, dan ia akan mendengarkan arahan dari Cui. Cui pun tersenyum dan puas mendapat jawaban dari Feng Yuhang, dan kepada Feng Yuhang ia berjanji, ia tidak akan membiarkan Feng Yuhang dan Chu Yunyun kehilangan apapun, dan menyesali keputusannya ini. Adegan pun kemudian berganti, dan waktu telah berlalu, selepas Cui bersama Feng Yuhang dan Chu Yunyun. Saat ini Cui telah berada di sebuah bar. Namun di saat Cui tengah duduk di bar, tampak seseorang yang terlihat tiba-tiba menghampiri Cui. Menyadari ini, Cui pun menoleh ke
Arah datangnya orang yang datang. Orang yang datang ternyata adalah Feng Wangshui, seorang wanita cantik yang juga mengenal Cui, dan ia yang melihat Cui di sini, ia pun lalu melambaikan tangannya menyapa Cui. Cui sendiri juga membalas sapaan Feng Wangshui, dan ia sempat memuji kecantikan Feng Wangshui, berkata, kecantikan seperti Feng Wangshui dapat dengan mudah menggoda pria melakukan dosa. Namun Feng Wangshui yang mendengar pujian Cui, Feng Wangshui tidaklah termakan akan pujian ini, melainkan justru bertanya, jika memang ia cantik, jadi kenapa Cui tidak tergoda?